Restoratif Justice sesi kedua ini mengenai penerapan keadilan restoratif justice pada tahapnya dan menurut perspektif kepolisian. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak kenal saya cinta dengan bekas. Narasumber kita adalah Bapak AKBP Polri Jaksono SIK, Wakil Reskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung, terlahir di Kota Bandung tanggal 26 Juni 1996, diawali dengan pangkat Ida 2001, itu 2005, AKP 2008, Kopol 2013, AKBP 2019. Pendidikan kepolisian diawali Akpol 2001, PT IKA 2019, Sespringmen 2018. Beliau juga diawali dengan jabatan Pama RO SDM Polda Sulteng tahun 2002, Pama Pantas Polda Sulteng 2006, Kanit Sat PCR di Lantas Polda Kalteng 2009, Kasudit 2 Dis Tresnarkoba Polda Aceh 2018, Kapolres Subulus Salam Polda Aceh 2019, Kapolres Kapuas Polda Kalteng 2002, Rahimwati Reskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung sampai saat itu dari 2023. Mungkin nanti akan dilanjut lagi ya Pak karirnya ya. Beraktif bahasa Inggris dan Sunda Pak. Berarti Bapak asal Jawa Sunda. Jawa Sunda. Beliau juga mendapat tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan tahun 2008. Terlihat dari wajah bapaknya Pak. Dapat Satya Lancana Kesetiaan. Serius tapi santai, biar tidak terlalu tegang ya, enggak grogi juga sayangnya. Pak narasumber kita juga didampingi oleh Bapak AKP Fakar Meilana SIK MH, Kasat Reskrim Belitung. Mohon maaf kalau kami salah menyebutkan nama dan gelar ya Bapak. Kita sudah diberikan kesempatan mulai dari jam ini sampai jam 12.55 lah boleh kalau misalnya Pak. Boleh Bu? Ya. Jam 12 aja boleh juga. Jam 12 singkat ini. Gak ada sisi jawab, tanya jawab. Demikian biodata narasumber kita. Kami silakan untuk waktu dan tempat Bapak. Ini audiens milik Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, waduh ini ketua-ketua ya, para ketua. Bu, mohon izin saya boleh berdiri nggak Bu? Biar ini, karena saya terbiasa sambil berdiri saya kalau membawakan ini ya. Maksud saya supaya, kan ini udah jam rawan nih, yang terhormat Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadi, saya senang sekali bisa berada di sini ya. Bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kalau mungkin saya, istilahnya kalau saya ngajar mungkin kayaknya kurang tepat ya. Mungkin saya hanya sharing aja ya. Kebetulan bidang tugas kita kan sama-sama, kalau kami di penegakan hukum,
ya. Bapak Ibu di pengadilan tentunya kalau saya ngajar mungkin banyak yang lebih berpengalaman dari saya di sini ya. Jadi tadi untuk perkenalan sudah Bapak Ibu ya. Sebagian sudah disampaikan, yang disampaikan tadi hanya sebagian kecil saja dari perjalanan tugas saya. Saya 2001 lulus dari Akademi Kepolisian, ditempatkan di Sulawesi Tengah, kemudian 6 tahun, kemudian di Kalimantan Tengah 9 tahun, kemudian di Aceh hampir 4 tahun, kemudian balik lagi Kalimantan Tengah 1 tahun 2 bulan, sekarang di Bangka Belitung sudah 1 tahun 4 bulan. Nah, begitu dinamika kami. Kalau seorang polisi seperti juga di sini ada junior saya, Kasat Reskrim, AKP Fatah, Kasat Reskrim Polres Belitung, sama juga. Nanti beliaunya kayak saya juga pasti akan berapa tahun pindah. Mungkin sama juga dengan rekan-rekan dari para hakim. Dulu pada saat saya di Buntok, Kalimantan Tengah, kebetulan karena saya orang Jawa, tapi lahir besar di Jawa Barat. Jadi lebih cenderung kayak orang Sunda. Nah, di Buntok itu pengadilannya dulu Pak cuma ada 7 hakim. Dari 7 hakim yang 5 tuh orang Jawa Barat. Nah, jadi satu bahasa sama saya kan. Nah, jadi ya orang hakim sering ke tempat saya, ke Satreskrim, saya juga sering ke tempat mereka. Jadi ya udah akrab bener lah. Ya. Sampai suatu saat ada teman saya, seorang hakim namanya Agusta Gunawan. Mungkin ada seangkatannya di sini ya. Sekarang dia kalau nggak salah di Balai Bandung. Ada juga Pak Darmo pada saat itu. Sekarang Ketua Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, jadi pada suatu ketika saya malam minggu, karena dia baru, terus kami telepon-teleponan. Kang, saya ke ruangannya. Oh boleh, sudah mau ngopi, oke. Ngapain, nggak ada kegiatan dah. Dia ke ruangan, kemudian kita ngobrol, ngopi, makan-makan. Dalam beberapa menit, anggota saya datang, bawa berkas. Komandan, izin, berkas. Saya tanda tangan berkas perkara. Komandan, besok hari Senin ada perpanjangan. Balik lagi. Pergi dia, datang yang lain. Kemudian ada yang lari-lari piket. Komandan, izin ada kejadian penganiayaan di sana. Oh iya, nanti kamu gini-gini saya atur. Jadi teman saya tuh kan ngopi, dia merokok pada saat itu. Kang, tugasnya Kasat saja kayak gini ya? Iya, saya bilang. Loh, ini kan hari Sabtu kan? Ini malam. Terus kenapa? Kalau saya nggak mampu kan katanya. Kenapa? Ya saya tugas saya ya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Kalau polisi gimana? Ya kalau polisi apalagi reserse, ya kayak gitu kan. Mau jam 12 malam pun ada kejadian diketok. Dikasih tahu. Terus teman saya yang hakim bilang, aduh Kang, saya nggak mampu kan kalau jadi reserse kayak Akang katanya. Ya memang itu pilihan ya. Bagi rekan-rekan hakim tentunya punya juga ini sendiri kan, cerita sendiri bagaimana. Nah, tapi itulah sebagian kecil dari cerita saya. Jadi hakim itu bingung. Loh kalau saya kan kerja saya begini. Kalau polisi nggak gitu. Jadi kami tuh anggota yang piket, kalau hari dia lagi melaksanakan piket, dia sambil mengerjakan berkas dia. Kalau dia ada berkas, diambil dikerjakan. Ya nanti bagian ada itu, tetap kita turun lapangan, kita tetap tetap mengecek TKP, ya olah TKP dan sebagainya. Baik, itu sedikit pembuka dari saya. Ya lanjut. Tulisannya jelas? Kayaknya kurang jelas ya. Di sini proses penegakan hukum di Polri, ya, pertama adanya tindak pidana, ya, kemudian adanya laporan masyarakat, itu ada yang digolongkan kepada laporan pengaduan dan ada juga di dalam laporan polisi. Model A jika
laporan polisinya polisi yang membuat, ya. Dalam hal ini seperti tindak pidana narkoba, itu model A. Kemudian ada model B, yaitu aduan dari masyarakat. Setelah adanya proses, ya, kita adakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kegiatan dalam penyelidikan yaitu olah TKP, ya, observasi, interview, surveillance atau penyamaran, kemudian undercover nih, hampir mirip, kemudian tracking dan penelitian dokumen. Jika memang cukup bukti untuk dilakukan penyelidikan ini, kita naikkan menjadi penyidikan. Nah, definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan guna menentukan TSK-nya. Nah, kalau definisi penyidikan di dalam KUHP ada, ya. Kegiatan penyidikan yaitu pemanggil, riksa, tangkap, tahan, geledah, sita. Ya, ini adanya upaya paksa. Ya, beda dengan penyelidikan. Ya, penyelidikan kita hanya mengundang. Jadi orang yang diundang mungkin bisa saja dia punya kesibukan, dia tidak hadir bisa. Tetapi kalau untuk penyidikan, ya, karena diancam di pasal 216 KUHP, kita harus hadir. Ya. Kendalanya atau hambatan yaitu adanya, tujuan dari penyidikan itu adanya kepuasan masyarakat, yaitu rasa keadilan, kecepatan proses, keberpihakan. Nah, bila dia tidak puas, biasanya ada komplain atau dumas. Nah, itu yang sering. Tapi di dalam organisasi kami ada juga, ya, ada juga bagian yang memang menangani itu, ya. Di inspektorat ada namanya dumasan, dan di bagian profesi dan pengamanan Propam ada namanya pelayanan pengaduan. Lanjut. Kendala hambatannya yaitu yang pertama keterbatasan sumber, ya, daya personil. Tadi ada staf saya cuma nampaknya ini nggak terbaca ini adanya filenya. Pak, tolong staf saya mungkin dikirim file yang satu lagi nih yang agak pecah. Keterbatasan sumber yaitu daya personil, kekurangan jumlah personil yang terlatih dalam dapat membatasi kapasitas dalam menangani banyak kasus. Nampaknya akan memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan serta berpotensi mengabaikan kasus penting. Berikutnya, kendala teknis dan teknologi. Ada beberapa kasus yang memang perlu adanya dukungan teknologi, yaitu keterbatasan teknologi, peralatan atau perangkat teknologi yang tidak memadai atau ketinggalan zaman. Dampaknya akan mengurangi kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan bukti secara efisien. Baik, sambil menunggu ini, dapat saya sampaikan di sini beberapa saat sebelumnya saya juga ditunjuk oleh pimpinan saya untuk menjadi pembicara di acara Restoratif Justice yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Makanya kemarin di sini beberapa rekan-rekan hakim dan ketua pengadilan, ya, udah pernah ketemu, ya, kira-kira sebulan lalu di hotel di Pangkal Pinang. Pada saat itu ada salah satu pembicara yang ditunjuk yang dari instansi BNN. Karena nanti di sini akan saya kupas sedikit juga tentang RJ di BNN, ya. Tapi untuk ini dalam acara ini tidak diundang, ya, pembicara dari BNN. Padahal nanti ada salah satu bagian yang akan kita bahas tentang adanya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Nah, saat-saat ini kan banyak yang kita lihat beberapa artis, ya, yang terjerat kasus narkoba, yang mana memang yang bersangkutan dikategorikan sebagai korban. Tetapi penentuan yang bersangkutan sebagai korban bukan hanya dilakukan oleh penyidik, tetapi juga adanya tim asesmen terpadu yang itu terdiri dari penyidik,
kemudian praktisi hukum, kemudian dokter, ya, ada ahli farmasi juga di situ. Itu yang nanti akan melakukan serangkaian tes kepada tersangka, ya, pengguna narkoba yang ditangkap tersebut. Nanti apakah dia memang dikategorikan sebagai korban, ya, nanti bisa dilakukan restoratif justice. Untuk tindak pidana, dalam alur pikir tindak pidana yang pertama penegakan hukum, ya, bertujuan untuk menimbulkan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan. Adanya keseimbangan perlindungan dan kepentingan antara korban dan pelaku, ya. Untuk RJ ini yang pertama adanya pemidanaan, yang kedua pemulihan kembali. Nah, inilah yang namakan restoratif justice, ya, yang kita bahas hari ini. Berikutnya. Dasar untuk restoratif justice pada Polri, yaitu yang pertama Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yaitu pasal 16, ya, tugas dan wewenang di bidang proses pidana. Kemudian pasal 16 yaitu diskresi untuk kepentingan umum. Jadi seorang anggota Polri dapat melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu, ya. Itu yang dinamakan diskresi. Kemudian lagi peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dan yang ini, ya, yang kita bahas ini Perkap nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dasar berikutnya itu Peraturan Kabar Reskrim Polri nomor 1 tahun 2022 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Definisi keadilan restoratif, ya, menurut Perpol nomor 8 tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, timas, tomas, maksudnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Nah, lanjut. Ini sebenarnya akan saya sampaikan di sesi 2, tapi kita padatkan, ya. Ini kita akan membahas tentang persyaratan, ya, kemudian mekanisme, data penyelesaian, tindak lanjut, dan pengawasan. Lanjut. Nah, manfaat dan tantangan. Manfaat dari restoratif justice yaitu pemulihan korban. Memungkinkan korban untuk mendapatkan pemulihan yang lebih cepat dan mengurangi dampak psikologis. Tanggung jawab pelaku yaitu memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kemudian, pengurangan beban sistem peradilan. Mengurangi beban kasus yang harus ditangani melalui proses peradilan formal. Nah, ini salah satu yang atensi kita bersama, ya, karena menurut data yang ada pada saat kita kemarin di acara di Kumham itu jumlah di Indonesia ini sudah over capacity. Jadi semua sudah melebihi kapasitasnya. Jadi apabila semua permasalahan harus diselesaikan melalui jalur di peradilan, ya, nanti akan ada yang tambah penuh penjara kita. Ini salah satu penekanannya. Kemudian tantangannya itu resistansi dari pelaku atau korban, ya. Jadi tidak semua pihak mungkin bersedia atau siap untuk berpartisipasi dalam proses restoratif. Nah, salah satu contohnya begini, beberapa kasus yang terjadi di Pangkal Pinang, jadi ada sebenarnya masih ada hubungan keluarga, ya, mereka berselisih, kemudian terjadilah suatu tindak pidana yaitu penganiayaan. Di penganiayaan, ditampar, kemudian ada sedikit kalau kita sidik-sidik unsur 35 terpenuhi. Tapi menurut visum dokter itu adalah lecet yang dapat sembuh sempurna, sehingga diobati di dokter, sembuh. Kita lakukan penyelidikan, ya, kita amankan, kemudian kita proses, lakukan penyidikan. Di dalam perjalanannya, si keluarganya tersangka ini mengadakan pertemuan lah dengan keluarga korban. Gimana, kasihanlah dia ini, si pelaku ini adalah tulang punggung keluarga. Dia bekerja sebagai ojek online pada saat itu.
Kalau dia masuk, siapa yang menghidupi anaknya? Nah, sebenarnya hal tersebut kan bisa didamaikan ya, mungkin diobatin seperti kita mengembalikan kepada mula. Tetapi yang terjadi tidak begitu. Si korban ini ngotot, pokoknya nggak mau Pak, harus masuk. Nah kami sebagai penyidik itu sering terjadi. Kami kesulitan, kami tidak bisa. Udahlah Pak, selesaikan aja, nggak bisa. Bagaimana Pak Kasat pernah juga ngalami kayak gitu ya? Nah, jadi itu sering terjadi. Padahal cuma ya memang ada lah unsur penganiayaannya ada. Tetapi kan ibaratnya tidak juga menimbulkan dia jadi luka berat, tidak bisa melaksanakan aktivitas, tidak. Dia bisa disembuhkan total. Namun demikian si korban ngotot, pokoknya harus masuk penjara. Nah itu salah satu kendala kita. Tidak semua pihak mungkin bersedia atau siap untuk berpartisipasi dalam proses restoratif. Berikutnya, kapasitas kepolisian, penyelidik atau penyidik Polri perlu memiliki keterampilan dan pemahaman yang mendalam mengenai mediasi dalam keadilan restoratif. Nah, ini kadang-kadang ada juga penyidik kita yang kurang memahami. Kemudian yang berikutnya, tantangannya itu aspek legalitas. Kepastian hukum dari kesepakatan yang dicapai dalam proses restoratif harus tetap dijamin agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Nah, ini. Berikutnya. Persyaratan ya. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ya ada 2 syarat, yaitu umum ya, kegiatan fungsi reskrim ya, lidik sidik, dan ada khusus ya. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan sepintas ya. Untuk khususnya itu syarat tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Ya, jadi ini untuk yang sering terjadi sekarang ya, saling menghujat di medsos ya. Nah, ujung-ujungnya didamaikan. Ya, ujungnya di RJ. Ini yang terutama di kota-kota besar banyak. Syarat tambahannya yaitu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebar konten, bersedia hapus dan minta maaf, bersedia kerjasama untuk lidik lanjutan. Nah, untuk narkoba ya, syarat tambahannya pengguna ajukan rehab. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, adanya tim asesmen terpadu. Kemudian yang bersangkutan bukan jaringan, ya bukan masuk dalam jaringan narkoba. Kemudian berikutnya bersedia kerjasama untuk lidik lanjutan. Dalam hal ini membantu tugas polisi untuk mengungkap tindak pidana lainnya. Berikutnya untuk tambahan khusus untuk syarat tambahan tindak pidana laka lantas, yaitu kerugiannya hanya kerugian material, kemudian luka ringan. Nah, tindak pidana yang menyebabkan meninggal dunia itu tidak bisa di RJ, ya. Kecelakaan baik sengaja ataupun kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia tidak bisa kita lakukan restoratif justice. Untuk tadi materialnya ya, persyaratannya tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial. Jadi apa yang kita damaikan, umpamanya tadi ada perselisihan antar kelompok masyarakat umpamanya ya, dengan syarat tidak mendapatkan konflik sosial. Kemudian syarat berikutnya tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikal dan separatisme. Jika yang bersifat radikal tetap kita tidak bisa laksanakan RJ itu. Berikutnya, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Nah, ini residivis. Jika orangnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan itu tercatat di dalam putusan pengadilan, kita tidak bisa melakukan itu. Pernah nggak? Pernah, sering bahkan. Jadi orang ini mabuk-mabuk, terus ngamuk, mukul orang, dilaporkan, kemudian diminta untuk RJ. Tapi kita tidak bisa melaksanakan. Begitu dilihat dia ada catatannya, dia pernah masuk di dalam kasus penganiayaan berat, dan itu beberapa kali terjadi di Pangkal Pinang, di Polda Bangka Belitung. Kemudian berikutnya bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, bukan tipikor, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Nah, ini bukan terkait dengan penghilangan nyawa orang. Syarat formilnya yaitu perdamaian kedua belah pihak, ya, kecuali TP narkoba. Tadi ya, harus adanya tim asesmen terpadu. Berikutnya, pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.
mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Lanjut. Untuk mekanisme restoratif justice, yaitu adanya surat permohonan kepada Kapolda, ya, jika kasusnya dilaporkan di Polda, jika di Polres atau di Polsek kepada Kapolres. Kita melakukan tindakan yaitu lidik, ya, dengan adanya pencabutan itu, penelitian kelapangan dokumen, klarifikasi para pihak. Biasanya kita panggil, ya, kemudian kita mengajukan gelar perkara khusus. Ini internal penyidik. Kemudian jika sudah sidik, kita lakukan pemeriksaan tambahan, klarifikasi para pihak yang dituangkan dalam berita acara, kemudian gelar perkara khusus. Di dalam gelar perkara khusus kita melibatkan bagian lain, ya. Kami dari reserse, kita juga melibatkan pengawasan dari Inspektorat Itwasda, kemudian dari bidang profesi dan pengamanan dari Propam, kemudian dari bidang hukum, dan juga dari bagian pengawas penyidik. Jadi di kami ada pengawas penyidik, ya, yang memang bertugas untuk mengawasi jalannya proses penyidikan. Jika sudah terpenuhi ini, adanya administrasi penghentian, ya, jika masih dalam proses penyelidikan, kita surat penghentian penyelidikan. Jika sudah masuk penyidikan, ya, dalam hal ini kami sudah mengirimkan SPDP ke jaksa, kita pemberitahuan kepada jaksa, ya, dalam hal SPDP. Ini juga sudah pernah kami lakukan di sini. Lanjut. Tindak lanjut upaya paksa. Adanya upaya paksa yang dilakukan dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif, penyelidik atau penyidik segera mengembalikan barang benda sitaan kepada yang paling berhak, ya. Jika mungkin ada pencurian atau ada seperti tadi saya sampaikan, mungkin ada penganiayaan, ada barang buktinya, kita kembalikan. Memusnahkan barang atau benda sitaan berupa narkoba atau barang berbahaya lainnya. Nah, ini nanti kita masukkan di dalam administrasi khusus, ya, pada saat ada pemusnahan sama-sama kita musnahkan, ya. Tapi tentunya tadi untuk narkoba kan agak beda, ya, harus ada tim asesmen terpadu. Kemudian membebaskan pelaku atau tersangka, ya, tetap kita keluarkan, ya, karena memang sudah dilakukan proses restoratif justice tadi. Yang kedua, pengembalian atau pemusnahan barang atau benda sitaan serta pembebasan pelaku atau tersangka dibuatkan surat perintah dan berita acaranya. Nah, ini administrasi penyidikan yang memang harus kita lengkapi. Seperti tadi saya sampaikan, kita melakukan ini penyidik tetap ada kabak wasidiknya, tetap kita dilakukan pengawasan oleh bagian pengawas penyidikan. Kemudian dalam hal tindak pidana narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, ya. Tentunya tidak bisa penyidik asal menyebutkan mengambil keputusan sendiri, tentunya berdasarkan hasil dari tim asesmen terpadu. Lanjut, ya. Pengawasan terhadap henti lidik atau sidik berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh penyidik atau penyelidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus, dan pengawasan ini dilaksanakan oleh Polda, di bagian Polda Kabak Wasidik, untuk Polres dan Polsek dilakukan oleh Kasat Reskrim. Lanjut. Nah, ini data penyelesaian selama 4 tahun ke depan. Di sini dapat kita lihat, ya, dari data penyelesaian ini selama 4 tahun ke depan untuk Direktorat Reskrim Umum selama 2024 ini baru melaksanakan 3, Pangkal Pinang sudah sampai 40, ya. Kemudian Belitung 10 sampai 2024 ini. Jadi mulai 2021 ada 29 kasus. Sedangkan untuk paling banyak, ya, Polresta Pangkal Pinang nih, dari 2021 sampai 2024 ada 176 kasus. Untuk Belitung Timur ada 77 kasus. Lanjut. Ya, saya kira sharing-sharing dari saya
saya cukupkan sekian. Setelah ini nanti kita kembalikan ke Ibu Moderator, apa mungkin kita bisa saling ngobrol ya, saling sharing dari rekan-rekan di sini. Ada yang dari Palembang ada ya, kemarin dari Sekayu, ya. Ketua Sekayu, ada hakim dari, dan di sini Ibu Moderator saya lihat hakim ini masih muda-muda ya, nggak kayak zaman saya dulu masih ya. Bukan, kayak ini hakim apa anak mahasiswa nih kan? Kayaknya masih pada muda-muda nih. Tapi tetap kalau sudah pakai toga, bilang Pak Dirjen kemarin dipanggil yang mulia, waduh udah di atas itu udah luar biasa tuh. Tapi saya senang nih teman-teman, kalau saya nyebutnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik nih, karena masih setingkat adik-adik saya lah ya. Ini masih pada muda-muda sekali. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini izin tanya jawab atau? Iya boleh Pak. Boleh. Tanya jawab boleh. Ayo, banyak nih. Pak, panggilan Bapak banyak nih Pak. 3, jadi sudah 3 dulu ya. Ibu-ibu lagi Pak. Dan bapak-bapak ini Pak. Silakan, yang ibu di depan boleh Ibu. Tadi Ibu katanya mau kasih hadiah, Bu, jadi semangat. Baik, silakan. Mohon maaf ya Ibu, nama dan dari mana. Terima kasih Ibu. Izin. Terima kasih Pak Direktur. Ini saya dari PLKMD, nama aslinya Ibu Kusuma Wardani. Yang saya tanyakan pertama terkait RC dalam kasus narkoba. Mohon maaf saya potong Ibu, namanya Ibu saya menyakat Ibu. asli Ibu Kusuma Wardani dari PN Kalkunguli. Oh ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terkait RC dalam kasus narkoba, bagaimana pelaksanaannya Bapak? Karena kan salah satunya harus syaratnya ada assessment. Mungkin kalau untuk bagi orang yang mampu, mungkin tidak masalah terkait dengan biaya. Nah, bagaimana bagi pelaku yang kurang mampu? Apakah hanya gara-gara tidak ada biaya untuk melakukan assessment, kemudian RC-nya proses tidak berhasil? Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan masalah RC lagi, apakah benar untuk penanganan kasus narkoba harus ada target? Kalau memang ada target penanganan kasus narkoba, apakah ini tidak bertentangan dengan upaya untuk pengurangan perkara yang masuk ke pengadilan, dan mungkin juga berarti berlawanan dengan semangat RC yang telah diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rumi ya. Ya. Kalau boleh kita jawab Pak. Langsung dijawab atau? Jawab, Oh iya, baik. Biar nggak lupa Pak, nanti saya juga nyatetnya terlalu banyak nih Pak, ada beberapa pertanyaan ya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Ibu. Tadi waktu masih di luar saya udah dapat bocoran dari Bu Judika nih ya. Pak, nanti pertanyaan kritis-kritis. Waduh. Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja lah saya bilang. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama tadi bagaimanakah proses RJ dalam kasus narkoba, bagaimana syaratnya, terkait biaya apakah ada? Jadi dapat saya jelaskan. Jadi di dalam restoratif justice kasus narkoba Bu, itu yang ditanyakan tadi bagaimana dengan biayanya. Nah, tentu memang ada biayanya ya. Kebetulan saya dulu pernah di narkoba juga pada saat saya dinas di Polda Aceh. Nah, jadi kita menggandeng dari BNN. Kalau di dalam kepolisian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba itu nggak ada namanya rehab atau apa, nggak ada. Kalau kami penegakan hukum. Nah, tetapi di BNN ada. Karena di BNN ada bagian rehab, bagian pencegahan ya. Kalau kami nggak ada. Nah, untuk terkait biayanya apakah ada? Dapat saya jawab kalau di BNN ada.
Nah, apakah kalau yang memang yang kita lihat artis-artis itu rata-rata memang mereka biaya sendiri ya. Nanti dia ada, setahu saya itu ada ininya ya, ada memang biaya yang harus dikeluarkan. Jadi dia membayar untuk PNBP-nya kalau nggak salah ada kalau gitu. Jadi dia ada tim dari kepolisian, ada dari dokter, kemudian dari ahli farmasi, nanti dicek kesehatannya apakah ini bisa digolongkan apa tidak. Nah, setelah itu semua didukung oleh, kalau dia nggak punya biaya, kalau BNN didukung oleh BNN, ada biayanya. Nah, tetapi Bu, tidak di semua wilayah ada. Nah, BNN itu tidak di semua wilayah ada anggaran untuk itu. Termasuk juga di sini, kalau di sini ada nggak ya? Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Di Palangkaraya, oh ulangi, kok ingatnya di Palangkaraya, saya lamanya di Kalteng Bu. Di Pangkal Pinang, itu setahu saya di rumah sakit jiwa ya? Iya. Ya? Di mana? Mohon maaf saya potong. Iya. Biayanya, tadi kan ibunya bertanya kan kalau yang nggak ada yang nggak punya uang. Iya. Kalau yang ada yang tidak punya biaya, bingung juga saya jawabnya Bu ya. Karena setahu saya kan memang itu ada, kalau di polisi tidak ada, nah, tapi di BNN ada. Nah, tapi tidak di semua BNN ada Bu. Sehingga kalau memang dia tidak punya biaya, saya bingung menjawabnya nih Bu. Bagaimana ini? Apakah mungkin yang lebih berhak menjawab, yang lebih ini ngerti orang dari BNN Bu. Karena kalau kami dari kepolisian tidak ada, rehab itu nggak ada ya. Kita penegakan hukum aja, pokoknya tangkap aja kalau kami. Nah, memang agak sulit menjawabnya tadi untuk biaya. Kalau saya sendiri tidak bisa menjawab Bu, kalau memang tidak ada biayanya. Yang jelas itu semua diaturnya di instansi lain di luar kepolisian. Berhasil nggak Pak gajinya? Gimana Bu? Itu ditanya ibunya tadi kan, karena nggak ada biaya itu dilanjut lagi nggak Pak gajinya? Saya nggak bisa jawab Bu ya. Karena kan persyaratannya kan harus ada TAT itu, tim asesmen terpadu. Jadi dia lolos nggak, dia betul nggak dia hanya sebagai pengguna. Tetapi dalam prosesnya kan memang ada biayanya Bu. Iya. Mungkin Ibu pernah mengalami Bu ya kasus seperti itu ya. Dia pengennya di rehab, pengennya di ini kan, tetapi tidak ada biaya. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan masukan bagi kita sekalian ya untuk kedepannya. Dan hal ini udah berapa kali Bu disampaikan dalam kegiatan-kegiatan kita, terutama pada saat saya dulu masih menjabat di Kasubdit 2 narkoba di Polda Aceh. Itu udah berapa kali sampaikan, tapi tidak ada solusi Bu. Sampai saya selesai itu pun tahun 2019, saya 18 sampai 19 saya di sana. Mohon maaf Pak, atau saya boleh kasih kesempatan mungkin Bapak dan Ibu ada yang Ada ya. mengalami seperti yang dibilang itu, ada jawaban mungkin atau gimana? Oh nggak ada Pak, sama-sama Pak nggak tahu Pak. Baik, tapi ini bisa jadi bahan masukan kita Bu ya, tentunya nanti dicatat, tentunya dilaporkan ke atasan kita, karena memang ini bermasalah bukan hanya di sini. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah benar kasus narkoba harus ada target? Karena ini berlawanan dengan semangat RJ. Jadi Pak Fatah kasih tahu nggak ya? Jadi gini Bu, kebetulan kalau Ini kami rekam Pak. oh direkam ya. Ini direkam ya, nggak apa-apa. Ada kamera 3 kata Bapak Dirjen kemarin, ada 4 kamera katanya, dan itu di YouTube Pak. Kalau baik nggak apa-apa. Terima kasih ya, Pak. Mohon Nah, maaf ya, Pak. ya. Jadi kalau saya sekarang ada di bidang reserse kriminal umum, ya. Pada saat dulu saya di narkoba 5 tahun yang lalu, ya, waktu di Aceh, memang ada target, Bu. Ada target dalam artian bukan target ini ya, bukan target. Jadi kita seperti dibilang Pak Dirjen tadi malam. Jadi kalian punya duit DIPA berapa? Nah itu harus habis, ya seperti itu Bu. Ya. Jadi
saya dapat DIPA pada saat saya di Aceh dulu, dapat DIPA kalau nggak salah 1,8 miliar 1 tahun untuk saya, untuk subdit saya. Nah, di situ nanti penyelidikan berapa, penyidikan berapa gitu. Tapi bukan dalam artian harus ada target tangkapan berapa karena bertentangan dengan RJ. Nah, itu saya tidak bisa menjawabnya juga kalau itu. Apalagi untuk yang kebijakan ataupun aturan yang terbaru. Karena saya sekarang di bidang kriminal umum, sehingga saya tidak bisa bicara. Hanya pada saat itu, pada saat saya di narkoba dulu, saya punya uang 1,8 miliar dalam 1 tahun, kamu harus habiskan. Itu untuk lidik sidik, ya. Nah, lidiknya berapa, sidiknya berapa. Jadi kalau misalnya apakah harus ada target karena ini bertentangan dengan semangat RJ, ya kalau kami targetnya bukan penangkapan, targetnya itu tadi, ya, untuk menghabiskan DIPA itu. Ya, jadi dikasih DIPA berapa harus habis. Kalau nggak habis ya nanti dipertanyakan di mana kinerjanya kalian. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan Ibu ya, Bu, ya. Tapi ya, apa namanya, itulah yang dapat saya jawab untuk pertanyaan Ibu ini. Baik, ya. Ada lagi Ibu yang ya kalau boleh Ibu yang maaf yang pinggir ya, sudah yang ya, Ibu boleh jadi salah satu. Ayo Melisa. Ya, ke depan Ibu, ke depan Ibu, ke depan. Ya. Kalau mau jawab nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ada nama saya Melisa Bu dari PLH. Tadi terkait slide-nya Bapak tadi Pak, ada pertanyaan sedikit mengenai pengembalian barang bukti. Tadi ada namanya upaya paksa, mungkin bisa dibuka. Iya. Ini, ya tadi upaya paksa. Misalnya tadi disebutkan bahwa dalam upaya paksa itu penyidik bisa mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, bisa memusnahkan barang, dan bisa membebaskan pelaku tersangka. Dan nomor 2, pengembalian barang bukti hanya dibuatkan surat perintah dan berita acaranya. Nah, kalau ketentuan campak ayat 2 KUHP itu kan ditentukan bahwa untuk barang bukti harus melalui putusan pengadilan untuk status barang buktinya. Sedangkan penyitaannya pun baik dari penyidik sampai penuntut umum juga melalui pengadilan. Bagaimana ketentuan ini bisa mengecualikan KUHP itu Pak? Karena kalau kita kecualikan nanti penetapan barang bukti yang dikeluarkan oleh itu menjadi tidak ada ujung akhirnya. Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah hukumnya penyidik bisa melakukan 3 poin tersebut? Baik, terima kasih. Langsung dijawab aja Pak Boni. Ya. Soalnya biar tidak lupa lagi Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Bu siapa tadi? Bu Melisa dari Pengadilan Negeri Lahat, ya. Baik. Bagaimanakah status barang bukti karena pada saat itu sudah disita oleh pengadilan Bu ya, karena pakai permohonan penyitaan. Memang betul kritis juga nih Bu. Hakim Bu ya. Kalau nggak kritis berarti bukan hakim, betul sekali Pak. Baik, betul ya. Selama ini kan kita melakukan penyitaan, segera setelah itu kita melakukan permohonan penetapan penyitaan Bu ya kepada pengadilan. Nah, di sini setelah itu dikembalikan barang kepada yang paling berhak, kemudian pemusnahan barang sitaan berupa narkoba atau barang-barang lainnya dan membebaskan pelaku tersangka. Pengembalian pemusnahan barang benda sitaan serta pembebasan pelaku tersangka dibuatkan surat perintah. Nah, tadi Ibu tanyakan barang buktinya. Tentunya setelah kita mengembalikan barang bukti itu, ya, kita membuatkan surat laporan kepada pengadilan setempat. Jadi kebetulan di sini ada juga setelah kita setelah kita melakukan penyitaan, kemudian kita kembalikan dan kita membuat surat ke pengadilan. Tadi yang ditanyakan Ibu itu bagaimana ujungnya gitu.
dasarnya. Dasar hukumnya. Dasar hukumnya yang tadi Bu, yang Perpol 8 2021. Iya Pak, Iya. tapi kan ini aturan kita KUHP Pak. Iya. Pengadilannya itu kan memutus barang bukti itu akan dikembalikan, dimusnahkan atau misalnya dirampas, itu kan ada dasarnya. Apakah barang bukti ini nanti dikemanakan itu melalui putusan hakim. Ketika itu dilakukan di tingkat penyidikan, nah status barang itu sendiri kan majelis hakim harusnya dalam putusan. Contoh misalnya RJ jika dalam perkara diversi anak, itu kan sudah jelas Pak. Misalnya RJ di terjadinya misalnya diversi terjadi di penyidik, selesai di penuntut umum, tetap ada tembusan ke pengadilan. Barang bukti ataupun misalnya hasil kesepakatan tidak dilakukan oleh tersangkanya, kan ada upaya hukum lagi untuk melanjutkan seperti itu. Ada laporan 3 bulan setelah kesepakatan terjadi. Kalau dia RJ yang secara seperti ini yang belum kami pahami seperti itu Pak. Itu aja biasanya. Baik, bagus sekali masukan dari Ibu ya. Karena selama ini, selama saya di sini pun baru 1 kali saya melakukan RJ di Polda ya. Itu bagus sekali masukannya, tentunya bisa jadi masukan buat kami. Jadi kemarin tuh kami membuat surat aja Bu, membuat surat ke pengadilan. Nah, sedangkan menurut KUHP harusnya hakim yang menentukan Bu ya. Nah, tapi yang kemarin yang terjadi yang saya sampaikan Bu, kemarin tuh kami membuat surat aja ke pengadilan. Jadi Bapak Iya. hanya mekanismenya aja Pak ya, namun bagaimana? Iya, yang ditanyakan oleh Bu ini kan, karena kan itu hakim yang menetapkan. Nah, tetapi pada saat pengembalian bukan hakim yang memutuskan, tapi penyidik. Nah, makanya ditanyakan oleh peserta ini Bu. Ya, yang kemarin kami lakukan begitu, hanya membuat surat saja. Berarti Korea membuat surat ke ketua pengadilan. kepada ketua pengadilan. Ya. Ada lagi Bu? Pasti tak jawab. Bagus, ini jadi suatu masukan ya, tentunya. Atau ada dari? Gini Pak, sebentar Iya. gini. Iya, silakan. Boleh silakan Pak Reza. Khawatirnya, ini bantu. Khawatirnya nanti seandainya timbul kasus selanjutnya, bisa aja itu ada upaya perapit bagi polisi. Kan bahaya polisi. Peraturan pengadilan sudah dikeluarkan dengan penetapan. Harusnya mengambilnya juga dengan produk pengadilan, kira-kira gitu. Begitu ya. Tapi ini kan disimpangi dengan peraturan polisi. Nah ini semacam bom waktu bagi polisi, karena tidak menutup kemungkinan polisi bisa digugat secara perapit. Kan bisa aja sekarang kita damai, tapi besok-besok kan muncul lagi percikan. Bisa. Nah polisi nanti kalau kena perapit dikabulkan sama pengadilan kan kasihan Kapolres. Ya, jadi tambahan berarti. Baik, terima kasih sekali. Ini tentunya kan Terima kasih, Pak Reza. barang baru yang masukan sangat berguna buat kami ya. Nah, karena memang tadi seperti disampaikan Bu Melisa ya, dari PN Lahat tadi kan produk pengadilan harus produk pengadilan lagi karena diatur di KUHP. Betul sekali Bu ya. Jadi kemungkinan masih ada beberapa kelemahan di kami ya. Ini masukan berharga sekali buat kami ya. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan saya tentunya. Kalau yang kemarin-kemarin sebelumnya, kalau masih dalam tahap lidik ya tentunya tidak bermasalah Bu ya, karena kita belum melakukan upaya paksa penyitaan, apalagi sampai mohon penetapan penyitaan dari pengadilan. Tapi dalam rangka sudah sidik ya, tentunya ini ada produk pengadilan harus produk hakim juga Pak ya. Baik, terima kasih masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias, saya dari Pengadilan Negeri Lahat. Melanjutkan tadi pertanyaan dari ketua kami Bu Melisa. Ini kaitannya juga dengan kewenangan dari pihak polisian ya Bu ya, dari khususnya dari penyidik Bu. Ini kan tadi mekanisme dari RJ. Mekanisme dari RJ itu kan endingnya adalah dari pihak ketika itu di tahap penyelidikan mengeluarkan SP2 lit dan ketika di tahap penyidikan mengeluarkan SP3. Nah, JPU sendiri di sini tadi saya melihat dari alur prosesnya diberitahukan dalam hal SPDP sudah dikirimkan. Yang mau saya tanyakan begini, apa bedanya dengan proses defense ya Pak ya?
Dalam diversi itu kan ketika di proses penyidikan, itu kan ketika berhasil itu kan kami diberikan tembusan supaya menjadi data bagi kami bahwa oh si anak gitu kan, si anak ini sudah pernah melakukan tindak pidana. Jadi ketika nanti ada dia kan ketika dia melakukan pengulangan lagi bisa dilakukan diversi. RJ ini kan kalau yang saya pahami semangatnya sama sebenarnya kan Pak, penyelesaian di luar proses peradilan. Kenapa kami selama ini yang menjadi pertanyaan saya nih Pak ya, selama ini jadi hakim gitu, kok tidak pernah ada informasi gitu ataupun sama halnya data yang memang kami peroleh dari pihak penyidik. Oh misalnya dari polisi ada nih yang berhasil RJ-nya gitu kan, kami ada datanya. Jadi ketika suatu saat nanti ada perkara masuk nih Pak, orangnya sama, tapi kami tidak ada data gitu. Sedangkan untuk RJ sendiri kalau kami merujuk ke Perma 1 2024 itu kan tidak bisa untuk tindak pidana yang sudah yang berulang dalam 3 tahun. Nah, itu seperti apa? Jadi ada miss di situ. Ada miss di situ. Jadi apa pertimbangan dari pihak kepolisian untuk kenapa kok kami tidak diberikan tembusan ataupun laporan seperti halnya diversi supaya nanti untuk kita bisa saling kontrol antar lembaga. Jadi ketika kami nanti kan kalau diversi itu kan ada datanya, kami sudah nanti terdata. Oh si anak ini, si anak ini, si anak ini sudah pernah. Nah, kenapa dalam penerapan untuk RJ sendiri tidak dilakukan seperti itu? Mungkin pertanyaan saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh dijawab Pak Koni langsung. Baik, kalau Ibu dari PN Lahat Bu ya, selama ini tidak pernah ada apa dari Lahat? Tidak pernah ada laporan? Iya. Ada laporan, sedangkan kan untuk kapasitasnya kan memang minta kan ke pengadilan, ketua pengadilan yang mengeluarkan. Tapi sebagainya tidak pernah ada ketika pembalian barang bukti, kembalikan begitu aja kan tidak pernah ada juga apapun. Sama halnya ketika ada perkara-perkara yang diselesaikan melalui RJ, Pak. Jadi mohon maaf itu tadi reasonnya kami kan jadi bingung ketika nanti ada yang masuk ternyata orang itu sudah pernah di RJ gitu kan ada ketentuannya ketika dia mau di RJ dia bukan pengulangan kan. Nah kalau datanya tidak ada di kami itu akan buat kami sedikit kesulitan gitu. Nah di samping itu kan setidaknya ada nanti kita akan lembaga saling kontrol gitu. Bagaimana datanya transparan kan RJ ini kan harus transparan dan juga akuntabel kan. Nah kalau datanya tidak ada bagaimana kemudian kami juga bisa bersikap gitu untuk menentukan apakah perkara yang masuk saat itu bisa di-RJ-kan gitu, ketika dia sudah memenuhi syarat. Karena kita nggak tahu orang ini sudah pernah belum sih sebenarnya di RJ. Intinya itu tidak ada laporan divisi dan RJ ya. Baik. Ya. Kalau kami dari Polda Bu, dari Polda Bangka Belitung itu kami selalu melaporkan ya, selalu melaporkan ke pengadilan. Begitu pula dari Polresta Pangkal Pinang yang saya monitor. Nah, kalau di tempat Ibu, apakah di Lahat tidak pernah melapor kan? Saya kurang tahu gitu. Kalau kami ada datanya dan kami bisa dilihat dan kami selalu melaporkan jika ada perkara di RJ. Untuk Polda tahun ini ada berapa? Ada 4 apa? Mohon dibuka datanya Pak. Tadi. Kalau kami belum banyak hari tahun ini. Yang halaman terakhir kalau nggak salah tadi. Nah, untuk 2024 baru 3 ya, untuk 2024 dan kami kalau itu lapor, tapi bagus sekali Bu masukannya, mungkin tentunya buat walaupun bukan bukan anak buah kami ya, beda Polda Iya. tapi jadi masukan juga buat kami ya, itu masuknya Polda Sumsel ya. Maksud saya itu ada aturan yang memang berlaku untuk seluruh kepolisian Pak di Indonesia, ataukah memang dia setiap polda ini ada aturan sendiri melalui mekanisme yang tadi ditanyakan? Aturannya satu Bu tadi, aturannya satu di Perkap 8 2021 tadi. Jadi sudah tertuang wajib. Sudah tertuang ya, wajib melaporkan. Apakah sekarang gini, yang jadi apa? Apakah memang tidak ada perkara yang di RJ selama tahun 2024 ini, atau mungkin di RJ tapi tidak dilapor ke pengadilan? Saya kurang tahu juga Bu.
karena itu di bawah yurisdiksi kami ya, di bawah di luar pengawasan kami. Kalau Polres Belitung, nah ini masih di bawah saya. Jadi saya atas nama direktur bisa langsung melakukan asistensi atau pengawasan langsung. Nah, tapi nggak apa-apa Bu, terima kasih ininya, masukannya. Tentunya saya bisa mengkonfirmasi ya untuk menanyakan kepada rekan di sana. Ya, tambah. Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya di sini kami memperkenalkan diri dulu. Kami AKP Fatah Melana. Sebelumnya baru menjabat 5 hari di sini, Ibu. Hari Kamis kemarin dilantik jadi Kasat Reskrim. Sebelumnya pernah berdinas di Jawa Timur dan di Papua. Dari kalangan dinas kami, selama kami berdinas terkait penyelesaian masalah yang mengedepankan RJ, baik di karakteristik masyarakat di Papua dan Jawa Timur berbeda. Pun dengan teknis kita dalam memberikan hasil dari RJ, ketika kami berdinas di Jawa Timur, tentunya terkait hasil. Memang ketika perkara ini akan arahnya di RJ, memang kita sudah memproyeksikan lebih mudah ketika dalam proses penyelidikan Bapak Ibu, karena ketika dalam sidik ada upaya paksa, dan dalam upaya paksa ini tentunya harus dalam hal ini terkait penyitaan barang-barang yang sudah terdaftar harus motong dari kejaksaan maupun dari pengadilan, sehingga bentuk-bentuk upaya kami lebih ke depan dalam upaya penyelidikan dahulu Bapak Ibu, jadi dalam sehingga kita bisa mengedepankan penyelesaian tanpa harus ke tahap sidik itu. Dan terkait regulasi, apakah tentunya selalu dari kami memberikan hasil tiap bulannya itu memberikan laporan ke pembina fungsi kami di direktorat yang sifatnya rutin tiap bulan, hasilnya apa dilaporkan dan juga ditembuskan ke kejaksaan dan di pengadilan. Di kami Jawa Timur seperti itu Bapak, terkoordinasi dengan baik dengan kejaksaan dan pengadilan hasil rekapan RJ maupun hasil-hasil dari barang-barang yang dikembalikan. Dan itu berbeda juga ketika kami berdinas di Papua. Itu salah satu hambatan kami karena letak geografis dan komunikasi yang jauh, itu menjadi kendala kami. Jadi tentunya dalam kesempatan ini bisa dijadikan ada yang bisa kita ambil di sini sehingga semangat kita untuk mengedepankan RJ, perkara RJ bisa terkoreksi dengan baik dengan pihak penyidik, jaksa dan dari pengadilan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami tambahkan sedikit di sini. Kemudian terima kasih. Terima kasih Pak Fatah. Terima kasih semua hadirin pada hari ini. Mana cakepnya? Yang telah hadir dan menyimak penyampaian materi. Cakepnya mana? Udah kurang semangat tuh. Harapan kami kebersamaan tak berakhir di sini. Semoga sukses selalu mengiringi langkah kita di negeri ini. Terima kasih. Pak Kori, terima kasih Pak Fatah. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya sebagai moderator. Kalau boleh kita nanti ada lagi bertemu di lain kesempatan. Saya tidak bisa ngambil kesimpulan ya Pak. Kesimpulannya tadi hanya satu, ada yang Bapak sampaikan tadi, mohon untuk disampaikan ke pimpinan Bapak supaya ada jawaban yang pas buat kami. Baik. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf dan selamat beristirahat. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Bu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan plakat oleh Ibu Wakapolres Bandung kepada Bapak Wadi Reskrimum Polda.
Kami mohon untuk ke depan, Pak. Luar biasa anak buah ibu. Makasih ya, Ibu. Pak Iya. Fadil.